Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada siang hari yang cerah ini tak ada kata yang pantas kita lantunkan, tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka takkan pernah sanggup kita menghitungnya. Allah telah memberikan kita kesempatan. Kesempatan apa yang Allah berikan kepada kita? Kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, yang tahun lalu masih duduk bersama kita, tertawa bersama. Tapi pada saat ini mereka tak lagi bersama kita. Kemana mereka? Mereka telah pergi jauh meninggalkan kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai, maka tak dapat hanya dimundurkan walau hanya sesaat, dan tak dapat dimajukan walau hanya sesaat. Allah telah memberikan kita kesempatan. Banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih sholat bersama kita, tapi sekarang mereka menangis di balik jendela rumah sakit karena terpapar COVID-19. Mereka tak lagi bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk saat ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur dan bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan tujuannya di muka bumi ini, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah di balik pandemi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin, kita merasakan susahnya kehidupan, susahnya beraktivitas, susahnya mencari rezeki karena dibatasi, karena terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, untuk tidak menangisi keadaan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana cara kita mengambil hikmah dari musibah yang Allah berikan, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmah yang dapat kita petik dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini? Yaitu yang pertama ialah meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pandemi terjadi, kita merasa sombong,
kita merasa sombong akan kehebatan kita, kita merasa sombong terhadap kekuatan kita merasa sombong terhadap kecerdasan kita. Namun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pandemi Covid-19, kalam kabut umat sedunia melawan virus, bahkan dengan mata keranjang pun kita tidak bisa melihatnya, saking kecilnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu salah satu penyebab datangnya musibah, salah satu penyebab datangnya cobaan yaitu dengan banyaknya kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Dan kita bisa melihat banyak pemimpin yang sewenang-wenang terhadap kepemimpinannya. Kita melihat banyak pedagang yang mulai curang terhadap penimbangannya. Dan kita melihat betapa bebasnya para pemuda-pemudi kita. Mereka berpacaran, mereka berpegang-pegang tangan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, lalu hikmah pandemi ini ialah, dan untuk menjadi pelajaran yang akan datang, yaitu meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu kita diperintahkan, diwajibkan untuk sholat, dan kita tahu fungsi sholat itu apa, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk menjauhi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sholat, Allah mengajarkan kita rasa takut. Ketika kita mengumandangkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka semua gerakan yang awalnya halal maka menjadi haram. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika puasa, Allah mengajarkan kita ketika kita sudah sahur, imsak, maka pada saat itu makanan yang sebelumnya halal menjadi haram. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, namun sungguh sayang sekali, rasa takut inilah menjadi krisis pada zaman saat sekarang ini, menjadi hal yang langka terjadi, hal yang langka ditemukan dalam kehidupan kita. Orang tua tak lagi takut kepada Allah, ya biarkan anaknya berkeliaran dengan laki-laki bebas. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang tua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan menyanyiakan anaknya yang selalu mengutakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua meninggal, telah sampai di akhirat, di tempat yang mulia, lalu berkatalah orang tua, bertanya, kenapa aku berada di tempat yang mulia ini? Yaitu karena istighfaru waladikalaka, istighfar anakmu untukmu. Kalaulah anak takut kepada Allah, dia tak akan mendurhakai kedua orang tuanya, karena dia tahu betapa susahnya ibunya mengandung selama 9 bulan dan menyapihnya selama 2 tahun, dan betapa susahnya ayahnya membanting tulang mencari nafkah. Kalaulah pemimpin takut kepada Allah, dia tak akan sewenang-wenang terhadap jabatannya, dia tak akan korupsi, dia tak akan membuat aturan yang mendiskriminasikan ulama. Kalaulah pedagang takut kepada Allah, dia tak akan tipu-tipu dalam timbangannya, karena dia tahu man wasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami bukan termasuk umat kami. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah laki-laki takut kepada Allah, dia tak akan mau menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya, karena dia tahu lebih baik menusukkan paku dari api neraka dibandingkan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kalaulah perempuan takut kepada Allah, dia tak akan mengumbar auratnya, dia tak akan mengumbar kecantikannya di depan umum. Kalaulah kita takut kepada Allah, kita akan selalu senantiasa ringan tangan kita, ringan kaki kita, ringan lidah kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah takut pada saat ini aja diajarkan? Apakah takut ini diajarkan pada masa Rasulullah SAW saja? Tidak. Bahkan rasa takut ini, rasa takut kepada Allah telah diajarkan oleh kakek moyang kita, yaitu Habil. Ketika Qabil ingin membunuh Habil, ia badikan dalam surat Al-Maidah
Ayat 38, lain masyatta ilayya yadaka litaqtulani, wahai saudaraku Qabil, kalau engkau ingin membunuhku, kalau engkau ingin melemparkan batu kepadaku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku takkan membalasnya. Karena apa? Kenapa Habil tidak membalasnya? Yaitu inni akhafullah, aku takut kepada Allah, takut kepada atasan, takut kepada bos, dia akan mati. Takut kepada CCTV, kamera, dia akan konslet. Tapi takut kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tak pernah ngantuk dan tak pernah tidur. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Namun rasa takut ini menjadi krisis pada saat ini. Ayah tak lagi takut kepada Allah, dia biarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki tak takut kepada Allah, dengan senangnya dia menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Pemimpin tak lagi takut kepada Allah, dia sewenang-wenang terhadap jabatannya. Dengan senang hati dia menandatangani aturan yang mendiskriminasikan para ulama, mendiskriminasikan para rakyat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir tak ada dinding di antara kita dengan api neraka. Lalu apa yang akan menjauhkan kita dari api neraka? Yaitu Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, anugerahkanlah rasa takut di hatiku ini, agar rasa takut itulah yang menjauhkan diriku dari perbuatan maksiat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua yang harus kita ambil dari pandemi Covid-19 ini, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ialah sebelum pandemi Covid-19, yang kaya tak tahu menahu dengan yang si miskin, dan si miskin pun minder terhadap si kaya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita melihat yang positif corona bukan hanya yang miskin saja, tapi yang kaya pun kena, yang memiliki kekuasaan pun kena, bahkan yang menjadi pemimpin pun kena. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersadar kita bahwasanya kita ini sama. Perlu adanya kita saling peduli terhadap sesama. Perlu adanya kita saling menyayangi terhadap sesama. Yang kaya menyayangi yang miskin, yang miskin pun menyayangi yang kaya, yang sehat menyayangi yang sakit, yang sakit pun mendoakan yang sehat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, yang kaya peduli, berbondong-bondong menyumbangkan hartanya kepada si miskin, dan si miskin pun selalu berdoa terhadap orang-orang yang kaya. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak diakui beriman seseorang sebelum dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantuan banyak diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin, dan orang-orang miskin selalu mendoakan orang-orang yang kaya. Dan apabila kerjasama itu terbangun dalam kehidupan, maka tidak mungkin ke depannya kemiskinan yang ada di negara kita ini maupun di dunia ini akan teratasi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hikmah yang harus kita petik dalam kehidupan kita dalam pandemi kemarin. Dua hikmah itu yang harus kita petik agar kita praktekkan dalam kehidupan, yaitu meningkatkan rasa takut kepada Allah. Tetapi rasa takut adalah hablum minallah, memperbaiki hablum minallah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lalu tak lupa pula hablum minan nas kita, yaitu memperbaiki hubungan kita antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, antar sesama manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah,
Mari kita tanamkan dalam kehidupan kita dua hikmah itu, agar musibah-musibah yang akan datang, musibah-musibah yang serupa tidak terjadi di waktu yang akan datang. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.